Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radha Fadhar Fanali. Saya semester 5C dengan NIM 11111500392. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan atau mengerjakan UAS dari mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, yaitu membuat video mengenai tujuan pidana dan berbagai KUHP negara asing dengan dosen pengampu Bapak Alif. Baik, langsung saja. Jadi syarat pemidanaan itu tujuan pidana ada dua, asas legalitas dan asas kulpabilitas. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan dari berbagai negara. Negara pertama yang saya akan jelaskan yakni Armenia. Dalam Armenia tujuannya ini yakni criminal code atau dalam pasal 2 yakni melindungi hak-hak dan kebebasan manusia dan penduduk, hak-hak badan hukum, harta kekayaan lingkungan, tatanan masyarakat, dan keamanan masyarakat publik atau tahanan konstitusi dari pelanggaran. Nah, kalau tujuan punishment-nya ini terdapat dalam bab 9 pasal 48. Yang pertama untuk memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial. Yang kedua untuk memperbaiki terpidana. Yang ketiga mencegah kejahatan. Nah, di negara Armenia ini terdapat prinsip humanitarian yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2, di mana dalamnya berisi tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau yang menghina atau mempermalukan. Nah, tadi mengenai Armenia. Sekarang kita lanjut di negara selanjutnya yakni Belarus. Dalam Belarus nih tujuan hukum pidananya ini ada 3. Yang pertama melindungi kehidupan atau nyawa, kesehatan, melindungi kesehatan, melindungi hak-hak dan kebebasan manusia. Itu tujuan hukum pidana yang pertama. Yang kedua yakni masyarakat, negara, dan kepentingan publik. Yang ketiga ini harta milik, lingkungan, dan hukum yang ada. Nah, fungsi hukum pidananya di negara Belarus ini ada 2. Yang pertama pencegah kejahatan, dan yang kedua ini mendidik kesadaran hukum warga masyarakat. Mendidik kesadaran hukum warga masyarakat yang ada di negara Belarus. Nah, tujuan pidananya ini ada 2. Yang pertama nih, pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk jadi tujuan pidana ini selain untuk menghukum para tindak pidana, tapi memiliki tujuan lain. Yang pertama ini memperbaiki dan mendidik di terhukum, dan mencegah diulanginya lagi kejahatan oleh si pelaku. Itu tujuan pertama dari tujuan pidana di negara Belarus. Yang kedua yakni pidana tidak ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, jadi tujuannya dilakukannya pidana itu tidak untuk menyebabkan penderitaan fisik dan juga martabat kemanusiaan, namun mempunyai tujuan lain untuk mencegah diulanginya lagi dan sebagainya. Baik, selanjutnya dari negara lain, Bulgaria. Nah, di negara Bulgaria ini tujuan pidananya terdapat 3, yakni yang pertama memperbaiki dan mendidik kembali terpidana. Memperbaiki dan mendidik kembali terpidana. Yang kedua itu peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya. Nah, yang kedua ini peringatan keras kepada si pelaku dan mencabut kemungkinan dia untuk mengulangi kejahatan tersebut. Yang ketiga ini menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat lainnya. Jadi yang ketiga ini membuat pengaruh mendidik agar yang lain teringat, agar anggota masyarakat lain itu teringat untuk tidak melakukan tindak pidana seperti tersebut. Nah, untuk negara selanjutnya nih Latvia. Di Latvia tujuan pidananya terdapat 2. Yang pertama itu untuk menghukum si pelaku tindak pidana. Nah, tujuan pertama di negara Latvia ini untuk menghukum si pelaku tindak pidana. Nah, tujuan yang keduanya ini agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dari melakukan tindak pidana. Yang artinya untuk membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Baik, selanjutnya negara Makedonia. Di Makedonia ini terdapat 3 tujuan pidana. Yang pertama itu di samping merupakan perwujudan keadilan, tujuan pidana adalah mencegah pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya. Nah, diralat ada 2 tujuannya. Nah, yang pertama itu mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan serta memperbaikinya. Nah,
Yang kedua, ini pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan, di mana ditanamkan kepada setiap masyarakat, dididik dan dipengaruhi agar tidak melakukan tindakan kejahatan. Nah, untuk negara selanjutnya yakni Romania. Di Romania tujuan hukum pidana disebutkan dalam pasal 1, di mana berisi Criminal Law Protects Romania, State Sovereignty, Independence, Unity and Indivisibility, the individual and his rights and liberties, property as well as rule of law against crimes. Baik. Untuk negara selanjutnya Rumania. Di Rumania pasal 52 disebutkan pidana merupakan tindakan paksaan. Yang kedua, tujuan pidana untuk mencegah dilakukan kejahatan lain. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan atau eksekusi pidana. Yang keempat, pelaksanaan atau eksekusi pidana harus tidak menyebabkan penderitaan fisik maupun menghina atau memperlakukan terpidana. Tadi di negara Rumania, sedangkan di negara Yugoslavia itu tujuan pidana ada 3. Yang pertama itu mencegah pembuat melakukan tindak pidana dan untuk rehabilitasi. Jadi tujuan utamanya itu untuk mencegah si terpidana melakukan tindak pidana serta merehabilitasinya. Yang kedua, pengaruh perbaikan terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi yang kedua ini tujuan kedua mempengaruhi masyarakat lain, mempengaruhi orang-orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Itu tujuan pidana yang kedua di negara Yugoslavia. Yang ketiga ini memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialitas dan membangun tanggung jawab sosial serta disiplin warga negara, di mana bertujuan untuk mendisiplinkan para anggota negara, para warga negara agar tidak melakukan tindakan pidana. Itu perbedaan dari berbagai negara yang tadi saya telah sebutkan. Nah, selanjutnya ini bagaimana konsep KUHP di Indonesia, bagaimana di Indonesia. Nah, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana konsep di Indonesia. Jadi tujuan pemidanaan atau konsep di Indonesia ini itu menuju pada pasal 51 RUU 2004. Yang pertama tuh pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukan tindak pidana, yang kedua memasyarakatkan terpidana, yang ketiga menyelesaikan konflik, yang keempat membebaskan rasa bersalah. Itu tujuan pemidanaan bertujuan tersebut. Nah, yang kedua ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Jadi tujuan pidana itu tidak untuk merendahkan atau menderitakan si terpidana. Nah, tujuan pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam RKUHP itu pertama memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis. Yang kedua, melindungi tatanan ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi. Yang ketiga, memperbaiki atau memulihkan kembali keadilan sosial. Yang keempat, mendidik ketaatan atau kesadaran hukum warga masyarakat. Yang kelima, memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan peraturan atau kebiasaan dari masyarakat sosialis. Yang keenam, untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama. Nah, sandingan tujuan pidana. Nah, tujuan pemidanaan dalam konsep yang pertama itu aspek perlindungan masyarakat. Jadi dalam aspek perlindungan masyarakat ini tujuannya itu terkhusus kepada pencegahan kejahatan. Yang kedua pengamanan atau pengayoman masyarakat. Yang ketiga itu pemulihan keseimbangan masyarakat. Itu dalam aspek perlindungan masyarakat. Nah, jika dalam aspek perlindungan atau pembinaan individu itu yang pertama itu memasyarakatkan terpidana. Yang kedua membebaskan rasa bersalah. Yang ketiga, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Nah, jadi tujuan pemidanaan ini social welfare dan social defense. Nah, tujuan pemidanaan ini perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Kalau perlindungan masyarakat ini yang kayak tadi pencegahan kejahatan, pengayoman, pemulihan keseimbangan masyarakat, di mana dalamnya itu penyelesaian konflik dan mendatangkan rasa damai. Itu perlindungan terhadap masyarakat. Nah, kalau perlindungan individu atau pembinaan ini, yang pertama tuh memasyarakatkan terpidana. Yang kedua membebaskan rasa bersalah. Yang ketiga itu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Seperti itu. Nah, kalau tujuan pidana dari aspek social defense itu yang pertama penanggulangan atau berantas kejahatan.
Yang kedua itu perbaikan si pelaku. Yang ketiga itu mengatur atau membatasi kesewenangan. Nah, yang keempat itu memelihara atau memulihkan keseimbangan. Nah, jika tujuan pidana dari aspek penanggulangan kejahatan tuh ada 3. Yang pertama, repression. Yang kedua itu teori isolasi. Yang ketiga itu pengaman masyarakat. Nah, kalau tujuan pidana dari aspek perbaikan si pelaku, itu tuh yang pertama rehabilitasi. Yang kedua itu Gedragsbeeinfluencing atau Hulsman. Yang ketiga itu stimulate habitual law abiding conduct. Yang keempat to prevent recusation. Nah, kalau tujuan pidana dari aspek mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa dan warga masyarakat, itu to protect offenders. Yang kedua itu to create a possibility. Yang ketiga itu to provide a channel for the expression of relation motivates. Nah, jika tujuan pidana dari aspek memelihara masyarakat itu seperti teori retribution, yang kedua itu menghilangkan noda-noda atau memulihkan keseimbangan, yang ketiga itu conflict resolution, yang keempat itu freedom making, yang kelima itu membawa kerukunan, yang keenam itu reinforcing social values, yang ketujuh itu reaffirmance of the public feeling of security, yang kedelapan itu revival of second feelings of solidarity. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Reda Fatir Darvanali, dalam konteks perbedaan tujuan pidana di berbagai negara untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah perbandingan hukum pidana. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang dapat dipahaminya apa yang saya jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.